Fenghuang adalah sebuah desa kecil yang terletak di prefektur Xiangqi Provinsi Hunan, China. Desa kuno ini didirikan pada zaman pemerintahan Kaisar Kangqi, dinasti Qing, dinasti terakhir dalam sejarah Tiongkok. Desa Fenghuang memang adalah desa kecil karena di dalam desa ini hanya terdapat sebuah jalan membujur dari barat ke timur, tetapi jalan ini benar-benar adalah sebuah serambi panjang yang hijau. Desa Fenghuang mendapat namanya daripada sebuah gunung yang terdapat di sebelah barat dayanya, dan bentuk gunung itu seperti seekor phoenix Fenghuang yang sedang terbang. Lebih dari setengah penduduk kota ini beretnis Miao atau Tujia. Desa kuno Fenghuang terbagi menjadi dua bagian, yaitu Desa Lama dan Desa Baru. Desa Lama dengan tembok batu merah dibangun di kaki Gunung Nanhua dengan sungai Tujian yang dangkal dan jernih mengalir dari bagian tengah desa tersebut. Untuk berjalan keluar dari Desa Lama, penduduk setempat akan melintasi jembatan kayu yang sempit yang terletak di bawah gerbang utara Desa Lama. Desa Purba Fenghuang yang terletak di sebelah barat daya Provinsi Hunan, merupakan sebuah daripada 24 buah desa sejarah dan budaya yang terkenal di China. Desa ini pernah disebut oleh penulis yang tersohor dari New Zealand, yaitu Rewi Ali, sebagai desa yang paling indah di China. Di tebing Sungai Tuo, kelihatan rumah panggung yang sudah bersejarah 100 tahun yang dulunya dibina sebuah demi sebuah pemandangan di Desa Fenghuang indah permai. Terdapat banyak tapak peninggalan sejarah yang masih terpelihara dengan baik di desa ini, antaranya termasuklah Menara Purba yang tersergam indah, kuil kuno yang dibina pada zaman dinasti Ming dan dinasti Qing, Gua Kiliang yang digelar Istana Seni Bawah Tanah, Desa Purba Huang Sikiau yang dibina pada zaman dinasti Tang, dan dermaga yang digelar Tembok Besar di selatan. Kehidupan sehari-hari di Fenghuang sangat kental dengan nuansa tradisional, di mana penduduknya masih menjaga kebiasaan dan budaya lokal mereka. Pagi hari di Fenghuang dimulai dengan aktivitas pasar pagi yang ramai, di mana penduduk setempat membeli bahan makanan segar dan lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Setelah itu, mereka menyiapkan sarapan yang biasanya terdiri dari makanan tradisional seperti bubur dan teh panas. Penduduk Fenghuang biasanya bekerja sebagai petani, pedagang, atau pengrajin, di mana mereka menghasilkan berbagai barang kerajinan tangan seperti kain tenun tradisional, kerajinan kayu, dan keramik. Mereka juga menjaga tradisi menjahit pakaian tradisional yang sering dipakai pada acara-acara khusus. Siang hari di Fenghuang sering dihabiskan dengan bekerja atau beraktivitas di luar rumah, seperti berbelanja di pasar lokal, mengunjungi tempat-tempat wisata, atau sekadar duduk santai di tepi sungai dan menikmati pemandangan yang indah. Penduduk juga sering berkomunikasi dengan tetangga dan kerabat mereka. Sore hari, penduduk Fenghuang biasanya pulang ke rumah untuk bersantai dengan keluarga mereka, memasak makan malam bersama, atau menghadiri acara-acara komunitas seperti festival lokal atau pertunjukan seni tradisional. Malam hari di Fenghuang biasanya tenang, dengan sedikit aktivitas di luar rumah kecuali di area wisata yang sering memiliki pertunjukan malam atau kegiatan lainnya. Secara keseluruhan, kehidupan sehari-hari di Fenghuang dipenuhi dengan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan tradisi dan budaya lokal, di mana penduduknya tetap mempertahankan warisan leluhur mereka dengan bangga. Meskipun kota ini kini telah menjadi tujuan wisata populer, tetapi kehidupan sehari-hari penduduk masih sangat terjaga dari pengaruh modernisasi yang berlebihan. Struktur sosial di Fenghuang, China memiliki beberapa karakteristik yang khas dan unik. Di Fenghuang, China, sistem kekerabatan masih sangat penting dan berperan dalam struktur sosial masyarakat. Kekerabatan di sini seringkali menjadi dasar bagi hubungan sosial dalam masyarakat. Keluarga dianggap sebagai unit terkecil dalam masyarakat dan memiliki peran penting dalam menentukan status sosial seseorang. Struktur sosial di Fenghuang masih memiliki unsur kasta yang kuat. Masyarakat di sini umumnya terbagi berdasarkan status sosial dan ekonomi, di mana ada kasta yang lebih tinggi dan kasta yang lebih rendah. Status sosial seseorang juga sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam masyarakat. Struktur sosial di Fenghuang, China juga dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan otoritas yang ada di sana. Pemerintah lokal dan otoritas tradisional masih memiliki peran penting dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat. Masyarakat di sini umumnya tunduk pada aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan otoritas setempat. Fenghuang memiliki warisan budaya yang kaya dan tradisi yang kuat. Ritual dan tradisi masih sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Acara-acara adat dan perayaan tradisional seringkali menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat. Struktur sosial di Fenghuang,
China juga dipengaruhi oleh kepercayaan dan nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat setempat. Masyarakat di sini umumnya masih sangat memegang teguh nilai-nilai tradisional, seperti kesetiaan pada keluarga, hormat pada leluhur, dan kepatuhan pada adat dan aturan sosial. Dengan demikian, struktur sosial di Fenghuang, China merupakan hasil dari interaksi antara berbagai elemen budaya, keagamaan, dan sosial yang ada di masyarakat. Struktur sosial ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai kehidupan dan kebudayaan masyarakat di kota Fenghuang, China. Fenghuang dikenal dengan bangunan-bangunan kuno yang terbuat dari batu bata merah, kayu, dan atap genting. Rumah-rumah tradisional di kota ini memiliki desain yang unik, dengan pintu gerbang berwarna merah tua dan pahatan-pahatan artistik yang memperindah bangunan. Sebagai kota bersejarah yang kaya akan budaya, Fenghuang seringkali menjadi tuan rumah berbagai festival dan acara budaya. Salah satu festival yang terkenal adalah Festival Phoenix yang diadakan setiap tahun pada bulan Oktober, di mana masyarakat setempat memamerkan seni tradisional, seperti tarian, musik, dan pertunjukan teater. Wanita di Fenghuang sering mengenakan pakaian tradisional, seperti kipau, yang terbuat dari kain sutra berwarna cerah dan dihiasi dengan motif bordir yang indah. Pria juga sering mengenakan pakaian tradisional, seperti tangzuang atau kemeja panjang dengan celana panjang. Fenghuang memiliki berbagai macam hidangan tradisional Tiongkok, seperti mie pedas siangki dan babi panggang bersaus manis. Masyarakat setempat juga terkenal dengan minuman khas mereka, seperti bunga teh dan wedang jahe. Selain itu, Fenghuang juga terkenal dengan seni dan kerajinan tradisional, seperti ukiran kayu, batik, dan pembuatan lilin. Wisatawan dapat membeli berbagai macam kerajinan tangan dari toko-toko lokal sebagai souvenir. Dengan menjaga tradisi adat dan budaya yang kaya warisan ini, Fenghuang telah menjadi tujuan wisata budaya yang populer di Tiongkok. Para wisatawan dapat menikmati keindahan alam, seni, dan budaya tradisional yang masih terjaga dengan baik di kota ini. Fenghuang, juga dikenal sebagai Phoenix di budaya barat, adalah makhluk mitologis yang memiliki banyak makna berbeda dalam berbagai kebudayaan Asia Timur. Menurut mitos dan legenda di Fenghuang, makhluk ini dianggap sebagai simbol keberuntungan, keabadian, dan keindahan. Dalam mitologi Tiongkok, Fenghuang dianggap sebagai burung mitologis yang mewakili derajat tertinggi dari burung legendaris dan sering digambarkan bersandingan dengan naga, simbol ketertiban dan kekuasaan. Fenghuang juga dianggap sebagai pengawal negara surgawi dan sering dihubungkan dengan keberuntungan dan kebahagiaan. Sementara itu, dalam mitologi Jepang, Fenghuang dikenal sebagai Ho-Oh dan sering diasosiasikan dengan dewa matahari Amaterasu. Fenghuang dianggap sebagai burung mitologis yang membawa keberuntungan bagi orang yang dapat melihatnya dan sering dianggap sebagai lambang perubahan dan kebangkitan. Selain itu, Fenghuang juga memiliki makna simbolis dalam kebudayaan Miao, yang merupakan kelompok etnis minoritas di Tiongkok. Menurut mitologi Miao, Fenghuang dianggap sebagai makhluk yang membawa kedamaian, keberuntungan, dan kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam legenda Fenghuang, sering diceritakan tentang kecantikan dan keanggunan makhluk ini, serta kemampuannya untuk mengelilingi dunia dalam satu hari. Fenghuang juga sering dihubungkan dengan cerita cinta yang tragis, di mana burung ini mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan pasangannya. Secara keseluruhan, mitos dan legenda di Fenghuang menggambarkan makhluk mitologis yang memiliki banyak makna simbolis dan spiritual bagi masyarakat Asia Timur. Burung ini dianggap sebagai simbol keabadian, keberuntungan, dan keindahan, serta sering dihubungkan dengan cerita cinta dan kebijaksanaan.